Kembali lagi bersama dengan kami dalam Coffee Talk. Sobat Sai dan pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas tentang kolaborasi Polda dan juga Pusri dalam menangani COVID-19 di Lampung. Pak Kabid Humas, bagaimana strategi Polda untuk mengantisipasi adanya mafia atau oknum penimbun tabung oksigen saat ini? Ya baik, jadi daripada informasi yang ada, yang tentu sudah melalui media maupun informasi, anggota kami tentunya akan melakukan penyelidikan. Jangan sampai adanya termasuk penimbunan ataupun juga mafia-mafia seperti yang disebutkan tadi. Ya tadi dengan situasi pandemi COVID yang semakin lama semakin tinggi ini, semua kebutuhan tidak hanya oksigen, tetapi juga vitamin, kemudian juga obat-obatan yang diperlukan untuk pasien COVID. Nah ini jadi perhatian kita bersama. Ya tentu Kepolisian Daerah Lampung dan Polres jajaran itu saat ini senantiasa melakukan upaya-upaya informasi sekecil apapun juga dilakukan penyelidikan. Ya kita lihat kemarin di Lampung Selatan, ya orang karena memang Lampung ini adalah gerbang sentra perlintasan dari Sumatera menuju Jawa maupun dari Jawa menuju Sumatera. Ya kita lihat kemarin sudah ada juga yang sempat lakukan pemalsuan rapid test dan lain sebagainya. Nah, tapi cepat informasi itu, bahkan ada yang memberitakan pemberitaan hoax kemarin di salah satu kabupaten bahwa pemberlakuan PPKM darurat, terjadilah kerusuhan di salah satu kabupaten yang ada di kota metro. Dan itu segera harus kita tindak karena akan memberikan suatu informasi yang salah kepada masyarakat. Nah ini yang tugas-tugas kami dari mulai preemptif, preventif, sama represif. Ya sekali lagi ini adalah bentuk kerjasama kita semua karena Polri senantiasa harus dapat membantu daripada suksesnya daripada kita penanganan COVID ini. Ya termasuk dengan bantuan-bantuan CSR dari Kementerian BUMN yang kerjasama dengan PT Pusri yang saat ini juga dapat memenuhi kebutuhan kelangkaan oksigen ya. Karena sudah mulai kemarin itu agak rawan sekali Mbak Delima. Dan mulai ada antrian, kemudian juga masyarakat sudah mulai spekulasi dan sebagainya. Sehingga ini akan menimbulkan kerawanan karena kita ini adalah mempunyai rumus adanya potensi gangguan jangan sampai menjadi ambang gangguan maupun gangguan nyata. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Itu sih kira-kira Mbak. Dan juga kami berharap masyarakat senantiasa itu tadi ya tetap kita jaga protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga kita mengobati yang sekarang tadi sudah disebutkan, sudah ada rumah sakit darurat di berbagai pihak sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Ya itu kan dari hilirnya, tapi hulunya itu kan hulunya ya kita harus menjaga imunitas tubuh kita melalui tadi ya menjaga protokol kesehatan bukan hanya 5M lagi nih Mbak sekarang. Kan ya, kalau 5M karena menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Yang terakhir adalah melakukan vaksin. Vaksin adalah aman dan halal. Nah, seperti itu. Nah, itu kira-kira Mbak. Dan juga melakukan testing, tracing, dan treatment. Ya, 3T Pak ya. Baik, ke Pak Dirut. Pak, dengan suplai oksigen yang sudah cukup banyak untuk Lampung, bagaimana Bapak optimistis Bapak melihat penanganan pandemi COVID-19 di Lampung segera usai, Pak? Ya, saya kira semuanya tadi kembali ke kolaborasi. Ya, kerjasama tim yang solid, yang kompak, dan saling informasi. Saya kira itu solusi yang terbaik menurut saya. Artinya semua instansi kita saling buka informasi. Kemudian kami juga masuk dalam tim Lampung juga, sehingga apabila ada sesuatu yang darurat, kami bisa langsung eksekusi. Intinya bahwa kami dari sisi produsen tetap fokus pada produksinya saja. Kemudian juga karena kami ditugaskan oleh Kementerian BUMN sebagai leading sektor untuk bencana ini, kami fokus untuk kolaborasi dengan BUMN lain. Contohnya tadi dengan Petra Medica ya, itu juga yang akan membangun rumah sakit di sini. Kami tetap mensupport. Intinya bahwa kolaborasi, kerjasama itu dan keterbukaan informasi itu penting sekali buat kita semua. Dan saya yakin di sini dibawakan dari Pak Gubernur dan Pak Kapolda dan Pak Dandim juga, saya kira ini langkah yang baik. Dan kami meskipun jauh dari Palembang, tetap setiap saat bisa diinformasikan dan bisa dikomunikasikan. Dan kami siap mensupport itu semua. Ya. Baik, menurut Pak Kabid Humas dan menurut Pak Dirut, apa sih hal-hal yang masih perlu dikejar dan diperbaiki dalam penanganan pandemi COVID-19 hari ini? Ya, baik. Jadi ini yang katakan tadi, kita ini sekarang sudah memasuki the new normal life atau adaptasi kebiasaan baru. Tentu sekarang kebiasaan kita sekarang berhadap tatap-tatapan saja sudah mulai harus atur jarak, menggunakan masker dan sebagainya. Ya inilah pola-pola kehidupan itu yang harus kita atur sedemikian rupa sehingga kita tidak tertular dari pandemi COVID-19. Nah, ini yang kita antisipasi ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut PT Pusri tadi, Pak Tri Wahyudi yang sampaikan bahwa perlunya kolaborasi, kerjasama. Jadi di sini adanya perlu 3 pilar itu tidak bisa kita serta-merta bilain aja itu kan urusan kesehatan. Kita urusan keamanan, urusan bisnis, nggak bisa seperti itu. Makanya kami selalu menjaga bagaimana pendistribusian
oksigen ini, khusus yang dari PT Pusri ini, adalah khusus pendistribusian atau pengambilan oksigen dari rumah sakit. Jadi lebih dari 24 ya, hampir 24 rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung ini sudah terlayani dan harus kebutuhan oksigen yang dibutuhkan rumah sakit. Tidak bisa namanya perorangan datang ke sana, tidak bisa. Nah itu yang perlu kami lakukan pengawalan secara ketat, jangan sampai nanti disalahgunakan dari oksigen yang didapat tadi. Ya, selebihnya ya kita ya tetaplah saling ya di tengah kita menghadapi ya situasi ya PPKM ini ada yang level 1, 2, 3 dan 4 ya kita taati apa yang menjadi aturan kita. Karena kita memang berujungnya kepada aman, artinya produktivitas tinggi, aman Covid dan aman Kamtibmas. Itu harapan kami semuanya. Aman Kamtibmas itu harus ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik, kalau dari Bapak terakhir seperti apa nih Pak? Apa harapannya, apa yang perlu diperbaiki menurut Bapak penanganan saat ini? Harapan dari saya sih terus terang masyarakat tetap harus disiplin. Ya. Ya, disiplin tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, disiplin kemudian mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Ya. Kan tidak mungkin pemerintah membuat regulasi yang mensyaratkan, saya kira tidak. Jadi kalau bukan masyarakat yang melaksanakan siapa lagi? Saya kira itu pesan yang humanis yang perlu kita lakukan sama-sama. Kalau kita sudah melaksanakan itu, insya Allah dengan kesadaran kita sendiri. Dan saya tertarik tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Rumah Sakit tadi, saling meminjamkan tabung, itu luar biasa. Ya. Saling pinjam Artinya tabung. kami mengirim ke rumah sakit A, B, C, ada 100, ada 300. Pada saat satu rumah sakit membutuhkan, mereka saling meminjamkan. Ya. Oh itu luar biasa itu. Ya artinya perjalanan jauh, tapi kalau yang ada di sini silakan dipinjamkan, kalau boleh dipakai. Nanti kalau kurang kita isi lagi. Ya, itu baik menurut saya. Jadi artinya tidak hanya masyarakat, tapi para pelaksana medis juga harus saling terbuka dan saling komunikasi yang baik. Saya kira demikian, Mbak. Baik Bapak, kita sudah sampai pada penghujung acara. Penanganan COVID-19 membutuhkan perhatian menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Maka kolaborasi setiap pihak yang sudah membantu masyarakat melewati masa-masa yang sulit ini harus dipandang sebagai motivasi untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan hingga pandemi ini betul-betul usai. Terima kasih kepada Bapak Kabid Humas, terima kasih kepada Bapak Dirut atas kesediaannya hadir dalam Coffee Talk. Pemirsa Metro TV Lampung dan Sobat Sai, kami akan kembali pekan depan dalam edisi Coffee Talk selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol 5M dan kata Pak Pandra 6M saat ini. Sampai jumpa.